musola. Ini tempat ibadah juga. Terus radius dari tempat musola ke titik itu hanya 300 meter. Mau dibangun lagi yang program TNI tadi. Lari lagi ke MTE sana yang di dekat kantor peternakan. Ada juga musola, tempat ibadah. Lari lagi di Dola sana, di pasar sana. Ada juga tempat musola. Radius berapa ini? Sementara aturan jelas 5 kilo kalau penduduk padat. Di sebelah kali Ustaz. Nah, jadi kalau uraikan ini di lingkup radius 5 kilo sudah ada 6 tempat ibadah Islam. Satu desa ini. Apa memang? Silakan mau bangun 1000, silakan ikut aturan main. Dan harus mendapat persetujuan masyarakat lokal. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Tentu juga saya minta kepada teman-teman untuk men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendengar, mengetahui informasi dan kebenaran yang diberitakan melalui channel ini, sehingga ada banyak orang kiranya dimenangkan bagi Kristus melalui kebenaran. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus, bukan kebenaran yang didirikan oleh manusia sampai saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan daerah mayoritas Kristen. Saya kasih tanda kutip mayoritas karena saya tidak terlalu bangga dengan yang namanya mayoritas, tapi tidak memiliki cara berpikir yang luas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk masalah toleransi, maka NTT itu tidak perlu diragukan. Ya, nah kali ini kita akan melihat seorang bapak-bapak dari Sumba, teman-teman, yang begitu luar biasa memberikan argumen. Kemungkinan besar ini di hadapan pemuka agama dan juga militer saat itu, terkait dengan pendirian rumah ibadat yang sudah ada tata kelolanya, yang sudah ada peraturannya, namun ingin ditabrak kiri kanan. Sehingga bapak ini memberikan argumen yang cerdas, tidak bisa ditipu dengan kedok apapun. Nah, kita tahu teman-teman bahwa di daerah NTT lagi marak-maraknya nih pemualapan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Arifin, termasuk Ustadz Samsul, ya, termasuk juga Ustadz Nababan dan lain sebagainya. Mereka begitu marak, begitu lihai memainkan pemualapan di sana. Nah, bersyukur ada peraturan sehingga itu bisa diterapkan. Tetapi nyata-nyatanya mungkin mereka ingin membangun masjid musola sesuai dengan ada yang di Jawa. Tentu di sana beda peraturan daerahnya dengan yang ada di Jawa. Nah, gimana teman-teman percakapannya? Mari kita lihat jawaban cerdas dari bapak-bapak dari Sumba ini kepada orang-orang yang mendengar saat itu. Ini dia teman-teman videonya. Musola. Ini tempat ibadah juga. Terus radius dari tempat musola ke titik itu hanya 300 meter. Mau dibangun lagi yang program TNI tadi. Lari lagi ke MTE sana yang di dekat kantor peternakan. Ada juga musola, tempat ibadah. Lari lagi di Dola sana, di pasar sana. Ada juga tempat musola. Radius berapa ini? Sementara aturan jelas 5 kilo kalau penduduk padat. Di sebelah kali Ustaz. Nah, jadi kalau uraikan ini di lingkup radius 5 kilo sudah ada 6 tempat ibadah Islam. Satu desa ini. Apa memang? Silakan mau bangun 1000, silakan ikut aturan main. Dan harus mendapat persetujuan masyarakat lokal. Terima kasih. Yang Bapak lihat sendiri fenomena apa kira-kira yang bisa digambarkan? Yang saya lihat fenomena ini kayak kita anak-anak main teka-teki ya, game. Jadi itu yang tahu itu hanya orang-orang atas. Nah, tapi bicara iman saya dukung. Karena bicara untuk didik generasi, untuk hidup akhlak yang baik saya dukung. Tapi yang saya tekankan tadi, hargai
wilayah asli dengan penduduk lokal yang ada itu penting. Saya tidak perlu uraikan di Mataram, di mana daerah lain yang notabene tempat ibadah agama lain di luar di luar Islam, ada lokasi, ada izin mau dibangun saja susah. Jadi tolong belajar untuk menghargai. Dan kita sangat bicara toleransi seperti yang tadi dibicarakan tentara. Bicara toleransi, kita dari dulu belum kenal agama ini sudah toleransi memang. Nah, malah bicara Sumba ini kawin-mawin terjadi, termasuk pribadi saya sendiri. Jadi jangan berkedok dengan bicara toleransi untuk motif tertentu. Jangan bikin perpecahan di Sumba ini yang dinilai sangat menghargai orang sangat luar biasa. Jadi pengayom yang benar, ikuti aturan yang baik, jangan bikin perpecahan di SPD ini, khususnya Radamata. Terima kasih. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak ini di daerah Sumba ini. Tentu ini beralasan kenapa akhirnya dia menyampaikan di hadapan militer dan juga pemuka agama soal pembangunan rumah ibadat. Beberapa hal yang perlu kita ketahui, setiap orang bebas untuk memeluk keyakinan yang dianggapnya itu benar, ya. Tidak ada intervensi siapapun. Tidak ada larangan, itu dijamin pemerintah. Walaupun di berbagai daerah ada istilah mendiskriminasi orang-orang tertentu ketika memiliki keyakinan yang dia yakini benar, ya. Yang kedua, teman-teman, seharusnya pembangunan rumah ibadat itu juga punya peraturan sesuai dengan daerah tertentu, termasuk di Sumba, di NTT, dan juga di beberapa daerah yang lain. Nah, saudara, hal ini perlu digarisbawahi supaya kita tidak semena-mena di dalam melaksanakan keinginan kita, maksud kita, dengan tujuan untuk membuat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Yang ketiga, teman-teman, kita bisa melihat jawaban Bapak ini begitu cerdas. Sepertinya lawan bicaranya itu ingin hendak mengelabui Bapak ini dengan cara memegang istilah toleransi. Maka Bapak ini memberikan jawaban, jangan diajari bertoleransi. Sebelum kami mengenal agama, kami sudah paling toleransi. Dan kita tahu salah satu daerah yang toleransi adalah NTT. Yang keempat, teman-teman, Bapak ini juga menyinggung beberapa daerah yang sulit membangun rumah ibadat. Dia sudah menyatakan tadi, dan banyak lagi, teman-teman. Nah, hal ini menjadi titik balik argumentasi supaya lawan bicara itu berpikir di daerah-daerah tertentu itu membangun rumah ibadat Kristen dan di luar Islam itu sangat sulit sekali. Bahkan yang sudah berdiri saja itu pun bisa dilarang. Bahkan yang sudah beribadah pun bisa dibubarkan. Itu sudah terbukti sampai saat ini. Dan itu bukan konsumsi pribadi, tapi umum sudah tahu bahwa pendirian rumah ibadat non-Islam itu sangat sulit di beberapa daerah. Dan banyak orang sudah tahu itu. Jadi teman-teman, Bapak ini beralasan memberikan jawaban seperti itu. Karena apa? Kemungkinan lawan bicaranya ini hendak membuat satu argumentasi untuk mengaburkan tujuan itu, ya. Jadi dia paham betul bahwa di daerah-daerah lain mendirikan rumah ibadat walaupun aturannya sudah lengkap, syaratnya sudah lengkap, tetap juga dipersulit, dan kita tahu ada di beberapa tempat, teman-teman, ya. Jadi jangan mengajari ikan berenang, karena ikan itu lebih pintar di air. Nah, teman-teman yang ada di NTT, yang ada di Sumba, itu lebih pintar dibandingkan orang-orang yang pendatang ke NTT, ya. Nah, yang seterusnya kita bisa melihat, teman-teman, bahwa oknum yang dilawan bicara waktu itu kemungkinan ingin bermain betak umpet, teman-teman, seperti teka-teki, ya. Tapi Bapak ini bisa membaca tujuan arah kemana gitu. Membangun masjid di sini, membangun masjid di sini, musola di sini, musola di sini gitu. Padahal peraturannya sudah ada. Tidak ada cara lain untuk menabrak aturan kalau bukan pemimpin yang membuatnya, ya. Jadi Bapak ini memberikan sebuah argumentasi, jangan membuat seperti itu. Ikuti aturan yang ada. Kalau sudah ada di sana, ya udah gitu. Jangan sesuka hati gitu, ya. Nah, kita tahu, teman-teman, bahwa ini menjadi peringatan penting. Kalau aturan itu dibuat itu untuk menenteramkan. Tapi kalau kamu mencoba menabrak aturan,
dengan dalih untuk kerukunan, toleransi, itu bukan. Karena aturan tidak mungkin berlawanan dengan setempat, keyakinan setempat. Jadi diberi hak untuk membangun rumah ibadat, tapi ikut aturan main, teman-teman, ya. Dan itu penting untuk ditegakkan oleh pemerintah, khususnya di daerah NTT. Yang terakhir, teman-teman, kita tahu bahwa ada banyak oknum-oknum tertentu yang sudah masuk ke NTT, dan ini menjadi pelajaran untuk seluruh rakyat NTT. Saya punya istri orang NTT, dan saya mendukung NTT bagaimana supaya mereka terjaga imannya dan gereja-gereja. Pemualapan di sana sungguh marak terjadi. Gelisah iya, berdoa iya supaya orang-orang NTT terus antisipasinya itu kuat, ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Apapun dilakukan oleh Ustadz Arifin, Ustadz Nababan, Ustadz Situmorang di sana supaya ada banyak orang NTT meninggalkan keyakinannya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah pernah bahas di video saya sebelum-sebelumnya. Coba perhatikan. Ini penting untuk kita lihat, teman-teman. Kita boleh memberi toleransi dan kita wajib bertoleransi, tapi toleransi harus dibangun di dalam dasar-dasar peraturan. Jangan sampai menabrak peraturan yang sudah dibuat. Apalagi kalau yang menabrak itu oknum-oknum tertentu dari pemerintah. Dan kemungkinan besar yang melakukan, yang dihadapi Bapak ini adalah, karena dia sempat menyebut militer atau apa ya, nggak tahu, tapi karena nggak ditunjukkan dalam video, tapi dari cara bicara Bapak tersebut, bahwa yang diajak bicaralah militer dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin waktu itu, harus terlebih dahulu menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan di daerah tersebut, supaya tidak terjadi huru-hara. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting, supaya kita tidak suka-suka melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Semua daerah punya aturan sendiri. Jadi teman-teman wajib mengikutinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun kita. Mari kita terus dukung NTT supaya mereka bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa larang orang lain untuk melihat dan memilih agamanya, keyakinannya. Tapi kita tahu bahwa Kristus sangat mengasihi NTT dan semua suku, semua daerah di Indonesia. Kita harus berdoa supaya NTT terus mengalami lawatan Tuhan, dan gereja-gereja di NTT berkobarlah untuk terus melayani orang-orang di sana. Sampai di sini bisa, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.